Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi persamaan diferensial orde 1. Orde pertama, ini adalah materi kuliah untuk persamaan diferensial biasa yang merupakan bab baru sekarang ya. Ini bab baru dari yang sebelumnya itu adalah persamaan diferensial orde pertama. Oke, pada aplikasi persamaan diferensial orde pertama ini, kita bagi menjadi dua bagian ya pembahasan aplikasinya. Yang pertama kita lihat di model yang linier, kemudian yang keduanya kita lihat di model yang non-linier. Nah, untuk yang linier kita akan membahas tentang pertama adalah pertumbuhan populasi, kemudian yang kedua itu adalah hukum pemanasan hukum Newton yang menjelaskan tentang pemanasan atau pendinginan di situ ya. Nanti kita akan bahas satu soal yang membahas tentang pemanasan Newton, hukum Newton. Kemudian yang di nonlinear nanti kita akan membahas tentang model logistik, kemudian ada yang kita bahas juga reaksi kimia. Nah, tentu dalam video kali ini kita hanya akan membahas tentang pertumbuhan populasi ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas kasus-kasus yang lainnya tentunya. Oke, untuk pertumbuhan populasi ini modelnya termasuk model yang linier, merupakan dinamika populasi ya. Kalau kita misalkan ya di sini ada anotasikan X ya. XT ini misalkan XT ini adalah total populasi ya. Ini adalah total populasi pada waktu T misalkan ya. Pada waktu T. Oke. Nah, untuk populasi itu ada dua hal yang mempengaruhi populasi ini ya, jumlah populasi ini ya. Yang pertama itu adalah yang kita pertimbangkan ya untuk model linier ini, yang pertama adalah kelahiran ya yang yang mempengaruhinya. Yang keduanya adalah kematian. Oke. Nah, untuk kelahiran itu sendiri ya, ini skema kelahiran itu kalau kita punya garis waktu seperti ini ya, katakanlah di sini adalah XT atau X pada saat ini ya. Kemudian dengan adanya interval waktu ini misalkan sebesar delta T, dia bergerak di sini sampai delta T, maka di sini akan menjadi X T plus delta T ya. Nah, ini jumlahnya tentu akan bertambah ya karena di sini adalah kelahiran. Maka untuk XT plus delta T, saya tulis saja di sini XT plus delta T, itu dia akan bertambah dari kondisi awalnya yaitu XT, ini kondisi awalnya, ditambah dengan apa? Ditambah dengan katakanlah beta ya. Betanya adalah laju kelahirannya per satuan waktu, misalkan di sini selama selang waktu delta T ya. Beta delta T, kemudian nanti di sini dikalikan jumlah daripada populasi pada saat T. Jadi ini bertambahnya dari jumlah populasi atau total populasi setelah delta T itu akan bertambah sebesar ini. Beta pada saat T ditambah dengan beta kali delta T untuk XT ini dikalikan. Nah, begitupun skema kematian. Ini skema kematian. Nah, kematian pun di sini kalau kita gambar, ini ada delta T-nya, misalkan ini ada X pada saat ini, kemudian ini ada X T pada saat setelah ditambah pada saat setelah selang waktu selama delta T di situ. Nah, kondisi di sini itu adalah berkurang karena yang meninggal kalau mati itu pasti berkurang. Katakanlah di sini kematiannya sebesar mu ya. Jadi nanti di situ pada waktu setelah bertambahnya waktu di situ sebesar delta T, maka ini adalah isinya adalah kondisi atau populasi pada saat T dikurangi dengan katakanlah mu ya. Mu itu kematiannya, laju kematian selama delta T
Ya, ini laju kematiannya kita kalikan dengan XT-nya di situ ya. Nah, kalau kita lihat kejadian ini ya, kejadian ini itu adalah kejadian yang kita bisa apa namanya, pisahkan ya. Jadi ini kejadiannya terpisah, kematian tidak mempengaruhi kelahiran tidak mempengaruhi kematian begitu. Jadi nanti pada prinsipnya secara matematis kita bisa tulis antara gabungan antara kelahiran dengan kematian itu adalah XT ya, dikurangi dengan atau ditambah dengan beta. Kemudian ini betanya sebesar delta TXT tadi ya. Kemudian dikurangi juga dengan kematian mu delta T XT. Nah, ini kalau kejadiannya seperti terpisah seperti itu. Jadi nanti kita akan memperoleh XT-nya ditambah dengan beta min mu ya, beta min mu ini delta T kemudian XT di situ. Nah, setelah ini kalau kita diperhitungkan untuk delta T yang sangat kecil, ya, untuk delta T yang sangat kecil, jadi perubahan waktunya sangat kecil, maka kita akan memperoleh di sini adalah ini XT plus delta T dikurangi dengan XT ya dibagi dengan delta T di sini sama dengan katakanlah beta min mu-nya adalah sekarang K ya. Ini K itu adalah pertumbuhan berarti ya. Laju pertumbuhan. Kalau tadi betanya itu sendiri adalah laju kelahiran, kemudian mu-nya itu adalah laju kematian, maka K di sini adalah laju pertumbuhannya. Ya, laju pertumbuhan ini akan sangat bergantung dari seberapa besar beta dengan mu-nya. Nah, kalau misalkan beta lebih besar dari mu, maka ini pertumbuhan, artinya nanti K-nya di situ akan positif. Nah, tapi kalau betanya kurang dari mu atau kelahirannya lebih kecil daripada kematian, maka K-nya di sini akan negatif. Maka di sini akan terjadi kepunahan di situ ya. Nah, kalau kita tulis ini pada saat delta T-nya menuju 0, ini yang terjadi apa? Ini kalau kita limitkan delta T menuju 0, ini akan menjadi persamaan diferensial dx per dt ya, sama dengan di sini ada K xt jadinya. Nah, ini kita sudah mempunyai bentuk persamaan diferensialnya. Oke, mari kita lihat persamaan diferensialnya. Jadi kita sekarang kalau ditambahkan dengan nilai awal, ya kalau kita tambahkan dengan nilai awal, di situ nanti kita akan memperoleh masalah nilai awal seperti ini. Ini dx per dt-nya yang tadi, ya yang kita udah konstruksi, ya sama dengan kx di situ. Kemudian ada xt0 sama dengan x0. Nah, si k-nya ini yaitu adalah konstanta proporsional di situ nanti di sini K ini akan sangat bergantung pada seberapa besar yang tadi laju kelahiran dengan laju kematiannya. Nah, kalau dia K-nya positif, ya, K-nya positif, maka yang ini dx per dt-nya kan positif. Jadi dia akan monoton naik, ya. Kemudian kalau dx per K-nya ini negatif, maka dx per dt-nya dia akan monoton turun. Nah, ini model umum sebetulnya yang bisa berfungsi sebagai model fenomena yang berbeda. Nanti bedanya itu akan dikendalikan oleh besaran nilai K-nya ini di sini ya. Jadi nanti di sini akan melibatkan tentang pertumbuhan dan peluruhan. Ya, itu ya. Si K-nya akan bergantung sekali pada ini ya, pada pertumbuhan dengan peluruhan ini akan sangat bergantung sekali pada nilai K-nya. Ini kalau kita gambar ketika K-nya positif, kalau K-nya positif, maka dia akan naik ya, seperti ini. Fungsinya akan monoton naik. Kalau ini adalah nilai awalnya, di sini x0 misalkan ya. Kemudian kalau misalkan K-nya negatif, maka dia akan monoton turun. Jadi fungsinya dia akan monoton turun. Kalau di sini adalah x0-nya. X0. Oke, ini waktu T-nya. Oke, nah seperti itu gambaran untuk model
yang linier ya. Nah, kita akan lihat ya dalam suatu contoh, misalkan di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan bakteri ya. Nah, untuk pertumbuhan bakteri di sini permasalahannya adalah apa? Kita punya katakanlah jumlah awal bakteri itu jumlah bakteri pada saat awal itu adalah nol misalkan ya. Nah, pada waktu T-nya 1, katakanlah ini bisa satuannya hari misalkan atau bisa satuannya jam, katakanlah di sini waktunya satuannya jam. Nah, setelah 1 jam, ya ternyata jumlah bakteri itu dia berubah menjadi 3/2-nya atau 1,5 kali kondisi bakteri pada saat awal. Jadi 1,5-nya P0 di sini atau 3/2-nya P0. Nah, kalau saja laju pertumbuhannya adalah proporsional terhadap jumlah bakteri, artinya seperti yang tadi, dP berarti di sini jadinya dP per dt-nya itu sama dengan Kp ya pada waktu T. Nah, tentukan kapan jumlah bakteri ini menjadi 3 kali lipatnya dari jumlah semula, dari jumlah awal ini P0. Kapan itu terjadi? Nah, ini kita bisa cari ya dengan memanfaatkan hubungan persamaan diferensial yang tadi sudah dikonstruksi ya. Nah, pertama kita di sini menuliskan kata proporsional. Ini jawab di sini. Karena tadi di sini adalah mana ya? Oh ini ya. Ini di sini disebutkan bahwa laju pertumbuhannya proporsional terhadap jumlah bakteri ya. Laju pertumbuhannya proporsional. Jadi kita punya dP jadinya dP per dt, dP P-nya tadi itu adalah jumlah ini ya, jumlah bakteri ya. Kemudian ini sama dengan Kp jadinya. Nah, ini kan sudah masalah persamaan diferensial yang tadi dikonstruksi ya. Bisa saja kita bawa ini ke ini kan udah bisa di separasi variabel ya, bisa dengan separasi variabel atau bisa juga dengan bentuk linier karena ini bentuknya linier bisa diselesaikan dengan faktor integrasi. Misalkan saya mau menyelesaikannya dengan faktor integrasi. Ini sama dengan 0. Maka dari sini solusinya kita bisa cari dengan menggunakan faktor integrasi. Faktor integrasinya di sini adalah apa? Ini mu-nya, jadi mu t berarti ya. Mu t-nya berarti di sini p-nya kan ini, maksudnya yang p yang pada saat bentuk umum ya. Ini di sini ada min k jadinya. Jadi kita punya eksponen min kt. Ya, eksponen min kt. Nah, kemudian kita kalikan ini dengan persamaan diferensialnya, eksponen min kt dikalikan dengan dp per dt dikurangi dengan eksponen min kt, kemudian kp ya sama dengan ini kalau dikalikan 0 dikali eksponen min kt ya tetap 0 dia. Ya. Maka yang ruas kiri ini adalah apa? Turunan dari hasil kali antara faktor integrasi dengan P-nya di situ. Sama dengan 0. Nah, kalau kita integralkan bagian ini ya, yang ini kita integralkan, ini akan menjadi apa? Dia akan menjadi eksponen min KT P ya sama dengan C karena 0 itu diintegralkan jadi C di situ ya konstanta. Maka dari sini kita akan memperoleh solusinya adalah PT di sini. PT sama dengan ini C eksponen KT. Jadi yang ini kan eksponen KT ini C dibagi dengan ini ya. Jadi ini ada di negatif saya naikkan aja ke atas jadi positif di sini. Jadi eksponen KT di situ ya. Nah, yang diketahui tadi adalah kondisi awal atau jumlah awal atau P0 itu adalah P0 di sini ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan nilai konstantanya di situ bahwa di sini P0 ya sama dengan T eksponen K dikali dengan 0. Artinya apa? Artinya dari sini kita memperoleh P0-nya sama dengan C atau C-nya sama dengan P0. Jadi PT-nya itu sendiri itu adalah P0 eksponen dari KT. Gitu ya. Nah,
Kita sudah punya ini, sekarang kita akan menghitung berapa sih sebetulnya nilai pertumbuhannya si K-nya itu. Ya, apakah apa namanya dia tumbuh atau malah punah gitu ya si K-nya. Itu akan bergantung pada kondisi tadi yang diberikan bahwa P1-nya itu diketahui adalah 3/2-nya P0. Ya. Sementara P1 yang ini adalah apa? P1 ini berarti kalau kita substitusikan ke PT, di sini kan ada PT ya, maka kita akan memperoleh P0 eksponen K ya, satunya T-nya kan 1 di situ. Jadi sama dengan di sini 3/2 P0. Nah, P0 kan bisa dicoret di situ dibagi sehingga kita apa buat ini eksponen K agar dapat K-nya berapa, kita leunkan kedua ruas. Jadinya ini akan menjadi leun eksponen K sama dengan leun dari 3/2. Atau yang ini kan tinggal K saja. Ini sama dengan apa namanya leun 3/2. Nah, kalau kita hitung ini dalam kalkulator ya ini akan memperoleh 0,4055. Oke, nah kita dapat ini ya. K-nya jadinya 0,4055 sehingga kita punya sekarang PT-nya ya bentuk umumnya di sini PT. PT-nya itu adalah apa? P0 eksponen K-nya sekarang 0,4055 T. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa? Menentukan T-nya itu berapa gitu ya. Menentukan nilai T kan, menentukan T-nya. Nah, pada saat kapan yang ditanyakan di situ adalah 3 kali lipatnya. Jadi si PT ini sama dengan 3 kali lipatnya kondisi awal gitu ya, 3 kali P0. Ini T-nya di sini berapa gitu ya. Maka di sini PT ini kan apa? PT ini harapannya 3 kali P0 atau kita punya di sini adalah PT itu sendiri adalah P0 eksponen 4055 T ya sama dengan 3 kali P0. Nah, ini P0-nya bisa dicoret. Tinggal kita buat leunkan kedua ruas. Jadi leun eksponen dari 0,4055 T itu sama dengan leun 3 jadinya. Atau ini artinya apa? Ini 0,4055 T itu sama dengan leun 3. Atau kita hitung T-nya adalah leun 3 dibagi dengan apa? 0,4055 gitu kan. Atau kalau kita hitung di sini kurang lebih adalah 2,71. Nah, kalau tadi satuannya jam, maka di sini 2,71 jam. Jadi si bakteri itu dia akan apa namanya? Akan menjadi 3 kali lipatnya kondisi pertama, kondisi awal ketika sudah berada selama 2,71 jam. Ya, itu syaratnya tadi pengamatan berikutnya pada jam pertama ya, pada 1 jam pertama diamati di situ sudah menjadi 3/2-nya kondisi awal gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya? Contoh aplikasi persamaan diferensial orde pertama ya yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan bakteri. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya masih di aplikasi aplikasi persamaan diferensial orde pertama yang akan kita bahas pada masalah hukum Newton tentang pendinginan ataupun pemanasan. Sampai ketemu di video berikutnya.